Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali kita berjumpa dalam acara katekese singkat dalam tahun refleksi. Sebagaimana biasa, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari umat Stasi Keranggan. Kali ini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Romo, saya mau bertanya, mengapa saat perarakan misa Romo selalu berada di urutan belakang setelah putra altar, lektor maupun prodiakon? Apa maknanya Romo? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertama-tama secara mudah ya dapat dijawab bahwa urutan perarakan semacam ini itu karena memang mengikuti sebuah pedoman ya. Jadi dalam gereja ada sebuah pedoman, yaitu judulnya adalah Pedoman Umum Missale Romawi ya, punya seperti ini ya, Pedoman Umum Missale Romawi. Nah, dalam buku ini diatur macam-macam hal sampai cukup detail mengenai perayaan Ekaristi, bagaimana itu diatur. Nah, ini juga supaya umat tahu bahwa dalam penyelenggaraan sebuah misa itu ada pedoman-pedomannya yang harus memang diikuti ya. Jadi tidak seturut dengan keinginannya Romo seorang atau seturut dengan pengaturan dari petugas liturgi tertentu, bukan ya, tetapi memang ada pedomannya. Maka baik kalau umat yang terkait dengan Ekaristi pernah membaca, mempelajari buku ini. Tidak perlu semuanya, cukup bagian-bagian yang terkait dengan dia ya. Tapi ya tidak perlu semuanya ya, karena mungkin juga kalau tidak ada kaitannya juga tidak ada gunanya ya. Tapi kalau Anda tertarik, apalagi Anda pelayan perayaan Ekaristi, baik kalau menyempatkan diri untuk pernah membacanya. Nah, mengenai urutan perarakan misa seperti yang ditanyakan tadi, itu dalam nomor 120 dari pedoman ini ada tulisan sebagai berikut. Setelah jemaat berkumpul, imam dan para pelayan dengan mengenakan busana liturgis masing-masing berarak menuju altar. Urutannya sebagai berikut. A. Pelayan yang membawa pendupaan berasap bila dipakai dupa. B. Pelayan-pelayan yang membawa lilin bernyala, mengapit akolit atau pelayan lain yang membawa salib. C. Para akolit dan pelayan-pelayan yang lain. D. Lektor dapat membawa kitab Injil atau Evangeliarium, bukan buku bacaan misa atau leksionarium yang sedikit diangkat. E. Imam yang memimpin perayaan misa. Kalau dipakai dupa, sebelum perarakan mulai, imam membubuhkan dupa ke dalam pendupaan dan memberkatinya dengan tanda salib tanpa mengatakan apa-apa. Jadi itu saya bacakan, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tahu bahwa memang ada pengaturan. Nah, dalam nomor 120 ini, A sampai dengan C itu di gereja kita atau di kebanyakan gereja di Indonesia disebut sebagai misdinar. Pelayan yang membawa pendupaan berasap, pelayan yang membawa lilin bernyala,
itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh misdinar. Kemudian D itu lektor dengan catatan membawa kitab Injil atau Evangeliarium. Di gereja Keranggan kita punya Evangeliarium ini. Nah, diingatkan supaya jangan membawa buku bacaan misa, tapi Evangeliarium ini tadi. Lalu yang terakhir adalah imam yang memimpin perayaan misa. Jadi itu pengaturannya memang seperti itu. Nah, kalau ditanyakan apa maknanya, memang tidak dijelaskan di sini, tetapi kiranya dapat saya jelaskan bahwa urutan ini memang bisa dipandang dari macam-macam sudut ya. Kalau dari sisi umur ya memang pas, karena paling depan adalah anak-anak ya. Kemudian paling belakang adalah imam yang meskipun umurnya mungkin bukan paling tua, mungkin ada prodiakon yang lebih tua tetapi dia dituakan ya sebagai imam. Kalau dari sisi tertahbis ya memang lalu imamlah yang tertahbis, maka dia yang paling belakang dan dia adalah pemimpin, maka memang ya selalu paling belakang. Di imam itu dalam perayaan Ekaristi itu seperti presiden. Presiden kan kalau dalam acara-acara resmi masuk paling akhir dan dia keluar paling duluan. Maka dalam Ekaristi kan juga demikian. Romo dan para petugas liturgi itu masuk paling akhir, umat sudah berkumpul, lalu selesai misa yang keluar duluan adalah juga para petugas liturgi dan imam di situ. Nah, tentu saja dalam arak-arakan itu sendiri Romo ya paling akhir ya, karena dia pemimpin dalam ibadat itu. Jadi itu kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jawaban atas pertanyaan tentang urutan dalam perarakan misa ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.